Shalom warga kerajaan. Ketika rekaman suara gembala ini direkam, besok tanggal 31 Agustus adalah deadline dari mana yaitu warga negara Amerika termasuk tentaranya harus keluar daripada Afghanistan. Dan kita tahu bagaimana memilih pemimpin itu penting. Sekarang dibicarakan tentang dua pemimpin yang di belakang kita ini. Ada satu yaitu kata-kata bijak di dalam kepemimpinan adalah begini. Serombongan tentara yang adalah singa tapi dipimpin domba pasti kalah menghadapi sekumpulan domba yang dipimpin seekor singa. Seorang pemimpin harus jadi laki-laki sejati dalam Tuhan. Saya lihat perbandingan kedua ini. Kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Saya mengajak kita sebagai warga kerajaan, terutama yang berbahasa bangsa Indonesia, bersyukur buat pemimpin yang lemah lembut tapi tegas. Saya bersyukur bahwa kita diberkati pemimpin hebat. Masa paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa ataupun perusahaan atau apa saja adalah alih kepemimpinan. Itu masa paling rawan. Kita ingat apa yang terjadi tahun-tahun 65, 66, tahun 98 dan selanjutnya yang terjadi pada bangsa kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana a spiritual father, yaitu Rasul Paulus, menemukan seorang putra yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 1, dia memberikan perintah bukan anjuran. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku. Anakku di situ adalah teknon. Putra kesayangan. Saya itu panggilan pada anak kecil. Kalau di orang Jawa bilang le, tole, ya. Nenek saya berbahasa Madura, saya panggil kacong. Ataupun Indonesia Timur panggil nyong. Panggilan kesayangan. Dan kemudian tugasnya, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya pada orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Memilih pemimpin, baik dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam bangsa, negara, prinsipnya sama. Choose the best one. Choose the strongest one. Dan karena itu kita juga lihat tetangga kita bagaimana mempersiapkan penggantian pemimpin. Lee Kuan Yew, the founding father dari Singapura, bisa merubah dari third world country menjadi first world country. Dan dia harus mencari pengganti. Dia mempersiapkan sebetulnya adalah putranya, B.J. Lee Hsien Loong. Tetapi untuk itu dia menemukan Timotiusnya yaitu Goh Chok Tong. Di mana Lee Kuan Yew menjadi senior minister. Terakhir juga senior mentor. Tetapi saudara pada usia 65, dia mengundurkan diri. Dia tidak bercokol di sana. Seperti kebanyakan para pemimpin yang lain. Tetapi saya meragukan tentang generasi keempat. Seperti yang diajarkan di 2 Timotius 2. Sebab sekarang PM Singapura B.J. Lee bersama istrinya Ho Ching. Itu yang menguasai dan jadi CEO dari Temasek Holding. Istrinya itu. Politik dan ekonomi. SOS dan BUD mengikut. Tetapi siapa pengganti selanjutnya? Saya sengaja beri tanda tanya di situ. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, saya mempersiapkan 4 generasi. Sebab orang Tionghoa berkata generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Generasi keempat kalau ada membinasakan. Itu sudah terbukti bagi yang di luar Kristus. Tapi di dalam Kristus kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes. Kami siap terbang tinggi bersamamu Tuhan di awan-awan. Amin. 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 Kita akan terbang dalam kemuliaan-Nya. Amin. Siap terbang semua pagi hari ini, coba buka tangan kita. Ku kan terbang tinggi di
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. ku kan aman. Bukan aman. Sekali lagi, siap-siap. Yeah. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang. Bukan aman. dalam-Mu Tuhan. Amin. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Yes. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu Tuhan. Beri kekuatan One, two, yes. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu Teguh menopang. sekali lagi katakan Dalam-Mu ku kan Tuhan. terbang. Amin. Ku kan terbang Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu Teguh menopang. ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman Bukan aman. dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Terima kasih Yesus. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Hanya ini Tuhan yang kami bisa beri Tuhan untuk membalas segala cinta-Mu di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa Tuhan?
Inilah kami Tuhan. Aku membalas cintamu. Katakan, oh Yesusku, Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan kami. Pengharapan kami dalam Engkau Tuhan. Tidak pernah berkesudahan kasih-Mu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Hanya padamu Tuhan, hanya Engkau Tuhan Allah kami. Haleluya. Dan kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Haleluya. Hati kami penuh dengan pujian. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Mulut kami memuji-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatan kami, pengharapan kami. Kami mau bersyukur, kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Amin Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
Haleluya Jesus. Koralapasyandara takorapasi. Ya lapatakuriyalapasyandara. Kami mau terus bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkaulah yang punya kerajaan Allah. Engkau yang punya kerajaan Tuhan. Engkau yang bertakhta di atas raja, di atas segala raja. Kami bersyukur pagi hari ini. Kalau kami boleh ada. Karena kami tahu Kau Tuhan. Engkau tahu bahwa kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Jadikan kami hamba-Mu yang setia. Ajar kami terus tekun Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi karena oleh kuasa Roh Kudus. Engkau yang memberikan kami kemampuan Tuhan. Untuk kami boleh menyampaikan firman-Mu. Kami tahu Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara pagi hari ini. Urapi kami semuanya Tuhan. Jadikan kami pendengar-pendengar yang baik. Yang kami mau mendengar, menerima dan simpan dalam hati. Serta melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Apakah saya boleh buka masker ya? Kan jaraknya jauh. Boleh ya? Karena kalau di masker tidak bisa bicara. Dan napasnya gitu. Boleh ya? Minta izin ya. Kan saya jauh. Kan sama Pak Roy berapa meter. Nah mungkin saya bicara langsung ya. Boleh? Oke. Puji Tuhan. Nanti saya akan bicara sebentar. Kedatangan tamu ada Pak Roy. Nanti Pak Roy bisa menyampaikan berkat-berkat yang luar biasa. Saya percaya ada sesuatu yang baru bagi Pak Roy ya. Haleluya. Saya ingin sampaikan sebentar saudara renungan firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana tema daripada bulan ini adalah fruitful. Waduh, ini saya lihat gambarnya sudah menyegarkan, ya, menyejukkan saudara. Bagaimana rasanya buah-buah hari-hari ini. Demikianlah saudara dan saya adalah buah-buah yang matang, adalah buah-buah yang indah. Katakan amin. Yuk kita sama-sama baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Bagaimana saudara dan saya menjadi buah yang matang. Ya, dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yang dipermuliakan adalah Bapak kita. Ya, ketika saudara dan saya berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow, luar biasa. Ketika saudara dan saya menghasilkan buah yang banyak, maka Bapa yang di surga dipermuliakan. Apa yang saudara sudah lakukan hari-hari ini? Ya, firman Tuhan katakan pergi dan berbuahlah. Memang saudara pergi dan jadikan bangsa itu muridku. Tapi Tuhan juga bilang saudara dan saya harus pergi, tapi juga harus berbuah. Katakan amin. Wow, saudara, kalau saya belajar tentang buah, saya ini paling suka buah. Saya dengan almarhum Pak Rudi paling suka buah saudara. Ya, apalagi Pak Rudi suka kates, saya sukanya buah salak. Jadi kalau saudara mau kasih saya, boleh salak yang manis, salak madu. Kalau kami ke Bali, Bu Memen mesti tahu Rut, tak beli no salak madu. Pokoknya salak yang paling manis, salak pasir. Ya, saya paling suka salak saudara buah. Hari ini kalau saya merenungkan tentang firman Tuhan, tentang buah, apakah diri saya sudah berbuah, saudara? Apakah saudara dan saya hari-hari ini sudah berbuah? Buah ini tidak mungkin timbul kalau tidak pohonnya. Kita ini semua seperti pohon yang dari dasar, dimulai dari pohon yang kecil. Hari-hari disiramin, hari-hari dipupuk, hari-hari diberikan obat untuk tanaman. Sehingga pohon ini makin besar dan menghasilkan buah. Amin. Demikian pula kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa hari ini sepertinya besar, sepertinya bisa menyampaikan firman atau menjadi hamba Tuhan. Kalau saya tidak dimulai, saya diproses terlebih dahulu. Saya mulai diproduktif ya, dibuat seindah mungkin bagaimana kehidupan saya ya. Sehingga saya sampai ada hari ini saya bisa berbuah. Demikian pula saudara dan saya. Tidak mungkin buah itu muncul dengan tiba-tiba kalau tidak ada pohon yang begitu segar, yang tegak mungkin ya, pohonnya yang bagus, yang tidak, pohonnya yang tidak rusak. Sehingga buahnya menghasilkan buah yang segar.
Saudara tentunya nggak mau dapat buah yang luarnya bagus, dalamnya busuk. Enggak kan? Maunya yang luarnya bagus, dalamnya juga bagus. Tapi banyak buah yang luarnya cantik, tapi dalamnya banyak ulatnya. Ayo hari ini saudara, firman Tuhan ini dikatakan, jadilah engkau orang yang berbuah matang, menjadi dewasa. Bulan kemarin firman Tuhan disampaikan tentang kedewasaan. Saya berkata tentang dewasa itu apa sih? Kedewasaan ketika engkau menghadapi proses dan masalah, katakan amin. Ketika kita menghadapi masalah, kita penuh dengan kedewasaan, kita bisa menghadapi. Saya saudara belajar hari-hari ini menghadapi persoalan. Tidak mudah loh saudara. Seorang yang dicintai kekasih akhir meninggalkan begitu saya sendirian. Hari-hari saya sepertinya orang bengong. Di rumah tadi saya baru bilang sama ibu-ibu, ayo menghibur mak. Di rumah sendirian. Ya ngomongnya sama tembok mungkin. Tiap hari sama tembok. Dulu ada Pak Rudi yang. Sekarang yangnya mana enggak ada. Sudah pulang. Sampai kalau kami ke kuburan sayang, aku udah datang loh sayang. Kamu gak usah sedih sayang, aku udah datang. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari pagi hari ini renungkan kembali. Bahwa saudara itu Tuhan mau kita menghasilkan buah. Yaitu iman. Di mana iman saudara dan saya harus percaya. Meskipun kita berbuah lebat, kalau iman kita tidak ada, percaya, berpegang teguh kepada Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Katakan amin. Ya, saya ingat ketika Yesus berjalan, Yesus lapar pengen makan dan dia lihat pohon ara. Tapi ketika didekati pohon itu tidak berbuah. Apa kata Tuhan? Ya, Tuhan sangat menyesal, Tuhan sangat rasanya gemes lihat pohon ini. Kenapa pohon ara ini harusnya berbuah, tetapi tidak berbuah. Begitu besar pohonnya, daunnya mungkin banyak, tapi tidak ada buahnya. Langsung Yesus duduk ketika dia duduk di bawah pohon ara. Ya, dia merenungkan dan dia berteduh. Dia bilang begini, ini harus aku tebang pohon ini. Kalau tidak aku tebang dari carang-carangnya, maka pohon ini tidak akan berbuah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saudara, mari kita harus berbuah. Supaya jangan sampai dipotong. Ya, jangan sampai dipotong apa yang menjadi ketidakmauan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan mau saudara dan saya ini harus berbuah. Kalau kita tidak berbuah, pasti kita akan dipotong. Pasti kita akan diizinkan. Ya, persoalan itu terjadi. Mengapa persoalan masalah itu ada dalam kehidupan kita? Karena Tuhan mengasihi saudara. Ya, Tuhan mengasihi supaya saudara dan saya mau lebih lagi. Bukan menjadi orang yang kanak-kanak, katakan bulan kemarin. Menjadi dewasa. Orang yang dewasa itu penuh dengan hikmat, penuh dengan pemikiran yang tajam, penuh dengan sesuatu yang harus ke depan. Tidak lagi mundur lihat ke belakang, tetapi melihat ke depan. Itu adalah orang-orang yang dewasa. Kalau saudara hari-hari ini mau menjadi berbuah, jadilah orang yang dewasa. Wow, luar biasa saudara. Orang yang dewasa ini tahan uji. Ya, enggak gampang iri hati, enggak gampang kepahitan, enggak gampang membuat ribut dalam sesuatu, enggak gampang menyesali diri. Itu adalah orang-orang yang dewasa. Tegar saudara. Satu ketika ada ibu-ibu, seorang ibu ya datang kepada saya, dia bilang begini, ibu ini kok bisa kuat ya menghadapi masalah begini. Ibu ini bagaimana caranya? Karena saya tahu bahwa ibu ini juga baru saja suaminya dipanggil pulang, tapi bukan COVID, karena sakit saudara. Dia bilang gini, anaknya 3 juga, dan dia bukan pengusaha, tapi dia seorang ibu. Dia bilang begini, hari-hari telepon sama saya enggak mampu Bu menghadapi keadaan ini. Baru aja suami saya meninggal 2 bulan yang lalu. Ya, tapi saya enggak kuat menghadapinya, saya belum siap menghadapi kepergian suami saya. Karena saya enggak bisa apa-apa. Singkat cerita, anak-anak harus perlu biaya, saya harus minta pertolongan kemana, sedangkan suami saya ikut orang. Saya tidak bisa bekerja, saya cuma ibu rumah tangga. Dan saya katakan, ibu jangan kecil hati, ayo kuat. Saya juga baru kehilangan suami saya hampir 5 bulan, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya bilang gitu, saya masih tetap punya pengharapan dan semangat. Saya masih ingin berbuah Bu. Saya tidak mau diam, saya tidak mau pohon seperti pohon yang tidak berbuah, yang cuma mengeluarkan daun. Tapi saya mau mengeluarkan buah. Ayo ibu harus berbuah. Dia tak bingung, buah? Loh emangnya Tuhan suruh berbuah apa?
Bukan Bu, maksudnya bukan buah-buahan itu ibu makan buah, enggak. Berbuah itu ibu punya pengharapan. Dan ibu bisa menghasilkan yang terbaik untuk generasinya ibu. Ibu sekarang hari ini memang sendirian, seolah-olah enggak mampu. Tapi ada Tuhan yang dalam kehidupannya. Mulai saudara setiap hari, ya saya kalau sepian saya telepon dia dan menghibur. Dan puji Tuhan dia sekarang mulai bekerja. Ya meskipun dia tahu pekerjaannya enggak mungkin untuk mencukupkan anak, tetapi dia bilang saya sudah bekerja. Puji Tuhan saudara, mari kita belajar hari-hari ini saudara dan saya berbuah. Firman Tuhan katakan engkau harus pergi dan berbuah. Dan baca Lukas 8 ayat 14 coba dibuka saudara. Ada perumpamaan ini Yesus sendiri yang berkata. Lukas 8 ayat 14 dan 15. Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri. Ini tuh firman Tuhan katakan ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 14 terlebih dahulu. Ada kekhawatiran. Banyak orang hari-hari ini takut khawatir untuk masa depan apa yang terjadi. Takut saudara. Nanti apa yang harus dimakan, apa yang harus nanti dilakukan. Ini firman Tuhan. Padahal firman Tuhan kalau engkau berbuah lebat, biarpun itu dihimpit oleh semak-semak duri, biarpun itu dihimpit oleh batu. Tetapi ketika engkau berbuah dengan luar biasa pengharapanmu kepada Tuhan, maka tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Katakan amin. Tidak takut lagi saudara. Saya sudah sepertinya hari-hari ini bilang Tuhan, apa yang saya takutkan? Saya sudah pernah COVID kok Tuhan. Kalau saya cuma diem aja di bengong di rumah, apa yang saya harus kerjakan? Saya tidak bisa berbuat. Jadi saya pasti harus pergi. Kemarin PWKI harus pergi. Ibu Lili kemarin pelayanan wanita harus pergi. Ya, pergi. Firman Tuhan katakan, jangan terus di rumah. Sepertinya ketakutan. Firman Tuhan katakan, ya, engkau adalah seperti yang jatuh. Ya, seperti benih yang jatuh dalam semak duri. Ialah orang yang mendengar firman Tuhan. Dan dalam pertumbuhan kehidupan sehari selanjutnya, engkau terhimpit oleh kekhawatiran, ini bahaya. Kekayaan, wah tidak bisa nikmat ya kelihatannya. Ini khawatir, akhirnya tidak bisa menghasilkan buah matang. Sia-sia, dibuang. Maka ayat yang ke-15 seterusnya dikatakan, jangan ngikuti ayat 14 ya, tetapi 15 katakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Wow, ini firman. Makanya hari-hari ayo kita belajar firman. Benar-benar menikmati firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita tidak bisa, kita tidak kurang dengan firman. Maka saudara, ketika ujian persoalan itu datang, mulai kecil hatinya. Mulai sudah tidak ada lagi pengharapan. Tapi ketika firman ini memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Setiap pagi, kita ada doa pagi. Firman yang disampaikan. Tapi kalau firman ini menjadi kelemahan buat engkau, maka sia-sia kita datang kepada Tuhan. Katakan amin. Firman ini yang menguatkan, jangan khawatir, jangan bimbang, burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi. Ya, engkau yang tidak berpakaian diberikan pakaian, kata Tuhan. Apa yang kau takut hari-hari ini? Wow. Saya selalu bilang, hai anak-anak muda, engkau harus punya visi. Belum selesai Tuhan bekerja buat anak-anak muda. Hai orang-orang tua, engkau harus punya mimpi. Saya masih punya mimpi jauh ke depan. Meskipun saya seorang diri. Saya percaya ada Tuhan di depan kehidupan saya. Saya masih punya mimpi. Anak-anak cucu saya. Jadi apa? Harus punya mimpi ke depan. Jangan lagi kita menangisi diri. Harus bisa berbuah. Katakan amin. Berbuah. Ya. Setiap dikatakan ranting ya yang tidak ada, saudara tidak bisa berbuah maka dipotong. Firman Tuhan katakan kita harus mendengar firman dan apa yang dia ucapkan kita harus mendengar dan duduk benar-benar simpan dalam hati. Seperti Maria, saudara kalau baca ya bagaimana Maria mendengar duduk diam firman Tuhan dan melakukannya. Saya percaya di sini juga ada namanya Maria ya. Bukan cuma sesuai dengan namanya aja, tapi duduk diam. Bukan sesuai dengan namanya Ruth, tapi harus melakukannya. Apa yang saudara punya nama itu harus kita kerjakan. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini saudara ingat kembali bagaimana Tuhan menyuruh kita untuk berbuah.
Ada beberapa macam buah yang saudara saya akan sampaikan di sini ya. Kita kembali baca dulu dalam kitab Yohanes 15 ayat 16. Tadi 18, tadi 8, sekarang ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah mendapatkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Wow, Tuhan bilang gini, bukan kamu yang milih tapi aku yang pilih. Kalau saudara ada di hari ini, tempat ini, bukan saudara tapi Yesus memilih kita. Katakan amin. Wow, saya begitu membaca firman ini, terima kasih Tuhan. Kalau engkau pilih aku, apa yang harus aku kerjakan? Aku tidak mau diam Tuhan. Kalau engkau sudah panggil aku, pilih aku, apa yang aku harus lakukan? Aku tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa. Aku mau seperti Tuhan. Ya, apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Saya bukan mau seperti apa yang aku mau, tetapi firman Tuhan katakan, aku yang memilih. Tidak semua orang dipilih, dipanggil loh untuk menjadi pelayanan dalam gereja. Kadang-kadang menolak saudara, ayo melayani. Tidak bisa, kan belum waktunya. Ini kan masih pandemi, ini kan masih COVID, ini kan masih bagaimana saya harus bekerja. Wih, tapi di sini tidak ada. Ya, yang di sana banyak janji, tapi saudara dan saya sudah imannya dikuatkan. Kita sudah tidak terasa loh, umurnya hampir 16 tahun Rock ini. Nanti Oktober tanggal 5. Kita bukan lagi menjadi kanak-kanak, tapi dewasa. Katakan amin. Ya, saya ingat pesan Pak Rudi selalu almarhum. Sayang, tetaplah kamu setia, tekun. Apapun yang terjadi kamu harus tekun. Amin. Selalu kita berdoa setiap pagi. Ya, firman Tuhan ada 7 buah, yaitu buah pertobatan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Lukas 3 ayat ke-8. Buah pertobatan, ada 7 buah yang saudara dan saya harus kerjakan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya menyenangkan Tuhan dan berbuah. Lukas 3 ayat 8 dikatakan demikian. Lukas 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Wow. Hasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatanmu. Saya percaya saudara dan saya hari ini sudah bertobat. Ya. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa Yesaya 30 ayat 15. Engkau harus bertobat, diam dan letak. Itulah letak kekuatanmu. Ya, berdoa. Di sini dikatakan juga, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Wow, jadilah buah saudara. Tuhan tidak minta kita jadi pohon, tetapi jadi buah yang bisa dinikmati orang. Katakan amin. Kalau pohon tidak bisa dinikmati, pohon cuman berdiri, saudara paling duduk di bawah pohon rindang, ngisi siwir-siwir, angin kipas-kipas. Tapi kalau buah saudara, kita bisa menikmati. Maka Tuhan bilang jadikan kamu buah, bukan jadikan kamu pohon. Katakan amin. Buah yang bisa dinikmati orang. Ya, di sini saya melihat saudara sudah berbuah, dinikmati orang. Saya lihat Morin ini saudara, dia menjadi buah. Ya, vaksin, Febri juga. Kebetulan vaksin di mana-mana dia nomor 1 tahu. Saya ributin dia terus tiap hari. Mana Morin? Tante kok enggak keluar-keluar vaksinnya? Tante takut nanti enggak bisa ke Melbourne kok belum. Ya tante sabar, sabar banget ya. Vaksin, ini tante nanti vaksin di sini, tante vaksin di situ. Jadi buah, jadi berkat bagi banyak orang. Ya, Maria juga semua yang ada di tempat ini. Ya, saya percaya mereka jadi buah. Wow. Ya, yang kedua buah pergaulan. Buah pelayanan. Buah pergaulan dari mana? Buah pelayanan. Ya, buah pelayanan 1 Korintus 9 ayat yang pertama. Bagaimana saudara dan saya hari-hari ini melayani, ada buah-buahnya. Tidak sia-sia kok. Ya, percayalah. 1 Korintus 9 ayat pertama. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Wow. Saudara dan saya sudah mengambil pekerjaannya Tuhan hari ini. Katakan amin. Itu adalah buah pelayanan kita. Memang melayani Tuhan tidak mudah saudara. Banyak hal yang kita harus hadapi. Suka dukanya melayani Tuhan. Tapi itu yang enak, enjoy saudara. Ya, kalau enggak
enggak ditenda, enggak ditekan, kalau enggak diomongin orang itu enggak enak. Tapi kalau kita ditekan, diomongin orang, dikata-katain, mungkin pokoknya digenjet, itu adalah pelayanan yang indah. Firman Tuhan kan bilang begini, aku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ini punyanya Pak Tris ini firman ini. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi dia. Ya, saya percaya saudara dan saya melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu pelayanan. Buah kebenaran, saudara. Filipi 1 ayat 1. Filipi 1 ayat 11. Buah kebenaran. Filipi 1 ayat yang ke-11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Wow, 3 Yohanes 4 ayat pertama dikatakan tidak ada hari yang lebih sukacita ketika aku mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan, hidup benar. Wah, ibu saya sudah hidup benar. Bapak saya sudah hidup benar. Saya sudah tidak mencuri, saya sudah tidak berzina, saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah hidup benar. Firman Tuhan katakan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dikatakan penuh dengan kebenaran. Wow, ya saudara, mari ayo hari-hari ini kita ngambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Mau saudara jalannya agak sedikit mencong, mungkin mau nabrak-nabrak sedikit ketika ingat Kristus, maka saudara akan tetap lurus. Hidup lagi dalam kebenaran. Ini firman Tuhan. Ya saudara, saya percaya semua masuk dalam kehidupan di mana Tuhan mau menaruh saudara dan saya untuk berbuah. Amin. Yaitu buah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22. Ya, kasih, ya, tahan uji, ramah, ini Galatia 5, buah-buah roh. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menantang hal ini. Saudara pasti hafal. Tuhan mau buah-buah roh ini. Kalau kita masih ada yang belum satu pun di antara semua ini, mari tadi firman Tuhan katakan bertobat. Kita mulai membenahi diri ini. Katakan amin. Ini buah-buah daripada Roh Kudus. Buah perbuatan baik. Kolose 1 ayat 10. Buah daripada perbuatan baik. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya di dalam segala hal. Wow, ya, ini perbuatan baik, kita layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah di dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Memberi buah, katakan amin. Ya, saudara dan saya dituntut oleh Tuhan untuk memberikan buah perbuatan yang baik. Katakan amin. Buah-buah yang baik. Banyak orang saudara ya di luar memang baik. Waduh kalau memberi, menyumbang semua baik. Tetapi kalau imannya tidak percaya kepada Kristus itu juga sia-sia. Saudara lihat banyak orang baik kan. Duit agama, imannya dia belum percaya Tuhan. Maka keselamatan belum ada. Ya, biarkan saudara dan saya ini menjadi buah-buah yang Tuhan inginkan, buah-buah yang matang. Ya, buah pengkudusan Roma 6 ayat 22 ini penting. Saudara dan saya dituntut oleh Tuhan untuk menjadi kudus di hadapan, apalagi sebentar lagi kita menikmati perjamuan yang kudus tubuh dan darah Tuhan. Kita baca di dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, saya percaya semua sudah dimerdekakan, katakan amin. Dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, sahabat Allah, hamba Allah. Engkau bukan lagi ya saudara orang-orang lain tetapi engkau adalah hambanya Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Wow. Ya, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Berapa kali saya selalu sampaikan kepada jemaat, mari harus lulus, jangan di tengah jalan. Kita melayani Tuhan jangan sampai separuh-separuh. Sampai lulus, jangan sampai ke batu nisan saja. Dikubur gitu aja. Tetapi kekekalan saudara tidak bersama dengan Tuhan. Lulus penting, katakan amin. Hidupmu harus lulus, makanya itu kebenaran itu harus ada dalam hidup kita. Kekudusan itu harus ada. Ya, firman Tuhan Mazmur 73 ayat pertama, ketika engkau tulus dan bersih, maka engkau bisa melihat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Tulus dan bersih. Saya sudah tulus, saya sudah bersih.
tidak berbuat dosa. Tapi Tuhan mau engkau tulus, engkau bersih, engkau bisa berbuah. Katakan amin. Wow, yang terakhir 7 adalah buah bibir yang memuliakan namanya. Bukan buah bibir yang suka ngerasani orang, ngomongin orang. Tapi buah bibir yang memuliakan Tuhan. Itu dulu saya buah bibir yang suka ngomongin orang. Itu saya. Loh, kan enggak apa-apa ngaku. Sekarang bertobat, amin. Ya, kan banyak yang mendoakan saya, jadi saya harus bertobat. Amin, haleluya. Apalagi saya seorang sendiri. Ya, janda ini paling enggak enak dinilai orang. Wih, kok janda ya. Tapi saya percaya buah bibir ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita baca di dalam Ibrani 13, 14 sampai 15. Ibrani 13. Buah bibir kita hanya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ibrani 13 ayat 14 sampai 15. Ibrani 13, 4. Sebab di sinilah kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Katakan amin. Saudara, di dunia ini tidak ada tempat yang tetap. Ya, kita mencari kota yang akan datang. Ayat selanjutnya 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur, yaitu puji-pujian. Korban syukur saudara kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Wow, luar biasa. Di tempat ini tidak kekal saudara, di dunia ini memang tidak kekal. Saya baru rasain waktu Pak Rudi dipanggil pulang, dia tidak pernah tanya, cepetan bawa no cincinku, cepat bawa no itu sabukku. Jujur aja saudara, saya jual semua saudara. Ini bukan rahasia. Sabuknya saya jual, kemarin lumayan laku di Blingkotes 10 juta. Kata Evan, kata David rumah emas iya. Berliannya juga saya jual, enggak bawa, dia enggak minta. Ya, yang ada beberapa punya Pak Rudi saya jual saudara. Sia-sia semuanya itu. Ya, tapi saya bersyukur selama dia hidup di dunia dia menikmati. Dan dari dulu sebelum dia dipanggil dia bilang, yang jangan rumah besar-besar cepat dijual. Tidak ada artinya kok semuanya itu. Memang kita sudah menikmati. Ya, firman Tuhan katakan tidak akan kekal. Marilah kita hanya memuliakan Tuhan. Katakan amin. Bukan terus tidak boleh rumah besar loh ya. Saudara yang punya rumah besar nanti tersinggung. Ya, ya boleh saudara, tapi jangan lupa. Biarlah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Katakan amin. Karena di dunia ini tidak kekal. Makanya sekali lagi, mari saudara dan saya harus lulus. Beritakanlah, pergi dan berbuahlah. Kata firman Tuhan, pergi, beranak cuculah. Kejadian 1:28, beranak cuculah. Tuhan mau beranak cucu, bukan engkau sepertinya kawin cerai atau kawin mengawinkan sampai dapat anak. Bukan, tetapi beranak cuculah dan berbuahlah. Supaya engkau punya buah, ada buah-buah kehidupan di muka bumi ini. Hari-hari ini saudara, diizinkan COVID untuk 1/4 bumi dilenyapkan. Untuk apa saudara? Supaya yang baru yang ada saudara dan saya timbul, ini bisa berbuah. Katakan amin. Ya, yang baik-baik Tuhan sudah, bukan yang baik, kita juga orang baik sih. Yang rumahnya sudah selesai dipanggil oleh Tuhan. Pak Gilbert kan bilang gitu, rumahnya sudah selesai. Saya tahu rumah Pak Rudi sudah selesai luar biasa, sudah bagus. Rumah saya masih mungkin di tengah-tengah masih lagi melamir-melamir pintunya saudara. Kalau sebentar rumah saya sudah selesai, saya juga harus pulang bersama di sampingnya Pak Rudi. Ya, apa yang harus kita takuti hari-hari ini saudara? Biarlah kita tetap menjadi buah-buah yang manis, yang dinikmati orang lain. Katakan amin. Dan ketika engkau dewasa, engkau menghasilkan buah yang luar biasa. Harus dewasa. Ya, kau dilihat menjadi orang yang dewasa itu mengalami problem masalah. Engkau tidak kecil hati. Tidak sedikit-sedikit cengeng, mengalami dewasa. Aduh, merenungkan nafsi. Ya, kok sedih, kok tidak ada yang nulungin. Tidak. Tetapi jadilah dewasa. Ketika engkau sendirian, apapun keadaanmu, tetap engkau kuat karena ada Yesus dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Musik mungkin belum selesai karena ada Pak Roy yang akan melanjutkan. Roy. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, mungkin ada beberapa menit Pak Roy. Oleh Tuhan Yesus memberkati. Ditodong nih. Harus siap. 5 menit. Mohon maaf tambah 5 menit. Nah, ada 4 fase penting sebelum kita berbuah. Ada 4 tahap. Ya, ini intinya.
sebelum berbuah, ya, yang paling pertama orang itu harus tertanam. Harus tertanam. Nah, ini fase yang pertama. Tertanam itu bicara dia tinggal di dalam firman. Terus, saudara nggak bisa tertanam kalau di luar itu, nggak bisa. Di dalam firman, saudara mau belajar setinggi apapun, tidak bisa jamin saudara tertanam. Itu satu. Ya, tertanam itu firman dan lingkungan pergaulan. Ini dua hal ini yang mempengaruhi kita tertanam. Ya, saudara jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti ini. Saya bergaul dengan semua orang sebagai abdi negara. Tapi saya tahu di dalam sini saya dapat kekuatan. Di luar nggak ada, Pak. Itu pertama, ya, tertanam. Firman Tuhan dan lingkungan yang rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kita bisa berakar. Tertanam, berakar. Berakar ini perlu ada usaha kepada Kristus. Ya, ke Kristus itu tidak bisa ngeflow. Saudara dan saya ikut Tuhan, nggak bisa ngalir. Kita mesti memaksa berdarah-darah berjuang, baru bisa berakar. Nggak bisa biasa-biasa saja. Itu yang kedua, ya, berakar. Lalu yang ketiga, bertumbuh. Nah, ini baru mulai bertumbuh. Bertumbuh ke atas, itu bertumbuh, itu terjadinya otomatis. Begitu kita tertanam dan berakar, otomatis tumbuh. Tidak ada sesuatu pun yang tertanam dan berakar tidak tumbuh, tidak mungkin. Jadi pertumbuhan itu terjadi otomatis, dikerjakan langsung oleh Tuhan. Tetapi tertanam dan berakar itu kerjaan kita. Ya. Nah, kalau bertumbuh itu ke atas. Ya, terjadi otomatis, tetapi berakar dan tertanam ke bawah. Makin ke bawah, semakin kita dilihat orang, makin dekat dengan Tuhan, makin rendah hati, makin ke bawah. Tuhan makin pakai kita. Nah, baru yang level yang keempat, yang terakhir, berbuah. Kalau berbuah itu horizontal. Kepada sesama. Berbuah ini harus melewati tahapan-tahapan tadi. Kalau kita mau berbuah, tadi Tante sudah bilang, saya ini duduk ya, saya mengamati Tante Ruth dari pertama kali khotbah. Hari ini saya bilang Tante Ruth khotbahnya keren banget. Beda, pakai poin-poin Tante. Dulu mah kagak. Dulu udah kayak kesaksian kemana-mana gitu. Mana-mana, tapi hari ini saya lihat Tante Tuhan pakai ini. Tuhan pakai. Semangat, luar biasa. Ya, saya lihat ada sesuatu yang baru. Tuhan kasih marifat dari Tuhan khusus buat hambanya ini. Saya duduk di situ, saya berdoa, Tuhan berkati jemaat ini jadi jemaat yang besar. Ya, jadi jemaat yang besar. Itu 4 hal. Ada pesan yang saya tadi duduk, Tuhan mau ngomong apa sama jemaat di sini? Apa yang Tuhan mau kasih tahu? Begini, di luar sana terlalu banyak orang yang takut dan khawatir. Banyak banget. Bahkan itu mempengaruhi gereja. Mempengaruhi banyak umat Tuhan. Takut, khawatir. Covid hanya 14 hari lewat. Tetapi ketakutan dan kekhawatiran ini sudah hampir 2 tahun melanda bumi ini. Dan entah kapan akan berhenti. Ya, sudah mau berhenti, ada varian Delta. Delta sudah mau berkurang, entah ada varian apa lagi. Tetapi ketakutan dan kekhawatiran buat orang semuanya jadi akibat dari Covid ini melanda semua orang, termasuk gereja. Dengar baik-baik. Saudara di luar sana, di dalam kekhawatiran ini, ladang menguning, Pak. Banyak orang justru haus akan Tuhan di luar gereja. Saudara dan saya nggak bisa diam di sini. Ya, banyak orang itu gampang sekali hari ini. Saudara cerita Yesus kepada banyak orang. Coba, kalau saudara hanya datang ke gereja percuma. Saudara ke pasar, saudara ke terminal, ada banyak orang yang putus harapan. Artinya mereka ini ladang yang sudah menguning. Tuhan mau kita datang, kasih tahu. Saya dalam waktu singkat bisa kasih tahu orang, hatinya terbuka sekali. Padahal dulu sulit. Jadi di luar sana ladang menguning. Tapi banyak orang Kristen terlalu terkungkung dalam ketakutan. Sibuk dengan dirinya, besok saya makan apa, besok anak saya sekolah bagaimana. Stop! Saudara keluar. Semakin saudara perhatikan dunia ini. Allah memperhatikanmu.
Ya, Allah memperhatikan. Yang namanya biji mata. Kalau saudara tidak lihat diri sendiri. Allah melihat kita seperti biji matanya. Tatkala kita melihat banyak jiwa di luar. Ini pesan Tuhan yang kuat buat kita semua. Stop. Jadi jemaat yang tinggal dalam kekhawatiran. Keluar. Tuhan akan buat hal-hal yang saudara tidak pernah pikir. Tapi kalau saudara hanya pikirkan diri, gak berlaku ayat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Untuk jemaat yang dahsyat. Yang hari ini ada. Beribadah di hadapan-Mu ya Raja di atas segala Raja. Tuhan, kami berdoa. Jemaat bertumbuh. Berbuah. Keluar dari rumah ini. Bawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Semua orang yang di dalam kekhawatiran dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa semua orang, besar kecil, tua muda, hari ini dan seterusnya. Tuhan pakai sesuai dengan talenta dan kemampuan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Mari kita persiapkan hati. Sungguh besar. Tadi dikatakan pesan yang sangat kuat. Terima kasih Pak Roy, Ibu Gembala sudah menatakannya. Kita harus tertanam, berakar, dan kita harus bertumbuh dan berbuah. Seperti Tuhan, Dia datang, Dia mengusahakan untuk keselamatan kita. Dia berkorban buat setiap kita. Ada pesan yang sangat kuat bahwa pengorbanan Tuhan itu teramat mahal buat setiap kita. Oleh karena itu jangan bermain-main dengan kemerdekaan, dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Yang Tuhan mau pergi dan berbuahlah. Ada waktu singkat, mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Sebelum kita memasuki perjamuan yang kudus. Kalau sampai kita ada di tempat ini, sampai hari ini melalui Corona Academy, hampir 2 tahun, itu suatu kasih karunia Tuhan kalau kita sampai ada di dalam. Tapi bukan berarti kalau kita ada di tempat ini sampai hari ini, bukan tidak mengerjakan sesuatu. Tapi Tuhan mau kita berbuah dan berbuah lebat, berbuah tetap. Oleh karena itu bangkitlah kita berdiri. Tadi dikatakan Tante Ibu Gembala katakan buah pertobatan. Jadi sebelum kita memakan tubuh dan darahnya, pastikan kita sudah membereskan segala sesuatu. Hati kita harus beres. Tuhan yang sudah berkorban di atas kayu salib, menebus setiap kita dengan tubuh darahnya yang sempurna. Dia adalah domba yang tak bercacat celah, domba yang kudus. Sebab firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan mengatakan kita untuk mengingat setiap perbuatan Tuhan yang setiap dilakukan oleh untuk kita. Di dalam roti yang kita angkat tinggi-tinggi, ini merupakan tubuhnya. Mari kita sama-sama katakan, ini adalah tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus, melalui bilur-bilurnya, segala penyakitku, segala kesusahanku, Tuhan sudah menanggungnya di atas kayu salib. Sempurna, lunas. Mari katakan sama-sama dengan iman, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi merupakan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Kristus. Kiara pasyana nama. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang Tuhan curahkan buat setiap kita. Di dalam darah ada kehidupan. Melalui darah Kristus, kita sama-sama percaya kehidupan kita diproteksi, bisnis kita diproteksi, pekerjaan kita diproteksi oleh darah Kristus yang mahal ini, sudah membayar setiap kita lunas di atas kayu salib. Percayakah saudara seiman? Cawan yang kita angkat melebihi kepala adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum. Oh Jesus, mari ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukur. Terpuji namamu, terpuji namamu. Lawat setiap kami Bapa. Tuhan yang dahsyat. Thank you Jesus. Hosana, Hosana. Terima kasih Tuhan. Bagi Allah di tempat maha tinggi. Engkau membuat setiap kami terpuji namamu. Terima kasih, terima kasih.
Terima kasih untuk pengorbananmu ya Bapa. Biarlah rekomitmen kami Tuhan. Tubuh dan darahmu ada di dalam kami Tuhan. Maka kami mengingat Tuhan. Setiap kali kami berjalan Tuhan, menghidupi kehidupan ini Tuhan. Kami membawa satu pribadi, yaitu pribadi Kristus. Untuk dikabarkan bahwa Kristus Allah itu Allah yang setia, Allah yang baik. Dia sangat mengasihi setiap kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah apa sekalipun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau terlebih besar dari segala-galanya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan firman siang ini. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai Ibu Gembala kami. Dan juga keluarganya, anak cucunya selalu dilindungi Tuhan. Amin. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang online bisa men-scan-nya untuk transfer persembahan yang sudah ditampilkan di layar. Dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini bisa juga mentransfer lewat barcode yang ada di amplop ini, ataupun bisa juga masukkan ke dalam amplop ini. Terima kasih. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan-pesan yang Kau sampaikan lewat Ibu Gembala kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati pelayanan beliau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami bisa berbuat Tuhan lebih baik Tuhan, yang berdampak kepada orang-orang lain Tuhan, yang memerlukannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati, melimpah Tuhan, tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah semua persembahan ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu dan memperbesar kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya, amin, ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat pasti berhasil.
Sudah diberkati pagi hari ini, lambaikan tanganmu. Wow, saya boleh melihat wajah-wajah sungguh luar biasa. Tapi jangan lupa ya, keluar dari sini, mari kita menghasilkan buah ya. Seperti tadi Pak Roy katakan, bahwa kehendak Tuhan adalah bagi setiap kita untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Pandemik boleh datang, menciptakan kekhawatiran, tapi percayalah disitulah tuayan sudah menguning bagi setiap kita. Untuk kemuliaan, puji hormat bagi namanya. Amin. Sudah diberkati. Ya, mari kita angkat dua tangan kita. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Mari kita lakukan firman Tuhan. Suara Tuhan pada hari ini berkata kepada setiap kita, hidup menghasilkan buah. Dan buah itu tetap tinggal. Dengan begitu dikatakan, kita adalah murid-murid Kristus. Tuhan sangat disukakan. Tuhan sangat disenangkan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kuasamu melingkupi setiap kami. Kuasamu bekerja di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Untuk kami hidup menghasilkan buah. Hidup berdampak. Multiplikasi, legacy kepada generasi berikutnya. Kami pegang firman-Mu. Kami pulang, kami membawa segala janji-janji yang Kau berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, pulanglah dalam kasih anugerah, pernyataan yang sempurna dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu serta melindungimu. Tuhan menyertai dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan pada hari ini, Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu.